warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasiruddin, berasal dari SD Negeri 2 Ingen. Dan perkenalkan rekan saya yang sebelah kanan, Syukrina dari SMA Negeri 1 Labuan Haji Timur. dan kawan saya yang kiri, Tia Listika dari SDIT Ihsan Madani. kami akan melakukan tugas demonstrasi konseptual modul 2 Negeri 3, kos supervisi akademik. Kami akan saling berbagi peran, ada yang melakukan sebagai observer, kemudian ada yang sebagai coach, dan juga ada yang sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Syukrina, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Yasin. Pak Yasin sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Syukrina. Hari ini Ibu Syukrina melakukan kegiatan coaching ya? Iya benar Pak. Bagaimana? Apa sudah siap? Insya Allah siap Pak, walaupun masih ada perasaan kayak begitu Pak ya. Ya wajar karena mungkin ini saya merasa yang pertama kali lah Pak melakukan proses coaching. Jadi masa dulu gitu lah Pak. Sedikit dulu rasanya. Oke baik, jadi karena memang belum terbiasa, semoga untuk kali ini bisa ajar ya. Insya Allah Pak. Amin. Oke, bagaimana selanjutnya nanti dalam proses coaching ini kan ada 3 potensi Iya Pak. yang harus Ibu lakukan. Benar Pak. Yang pertama ada nanti kehadiran penuh, Ya. kemudian nanti mendengar dengan baik, Ya. dan yang ketiga nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Ya kan? Kira-kira menurut Bu Syukrina nanti di mana yang masih Ibu kurang yakin di bagian apa ya? Ya. Baik Bapak. Mungkin untuk membuat sebuah alur percakapan saya merasa sendiri bahwa di bagian mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya. Di situ saya masih kurang kreatif di situ ya, bagaimana menemukan pertanyaan-pertanyaan terhadap diri saya. Artinya dari fokusnya yang mengungkapkan sebuah masalah, bagaimana saya bisa terus menggali, terus membuat suatu pertanyaan yang lebih kreatif terhadap diri. Mungkin di situ saya merasa ada kekurangan sedikit. Baik Bu Syukrina, jadi Ibu nanti ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Jadi itu yang perlu nanti dikembangkan lagi Bu ya. Gitu Pak. Jadi terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Ya, pastinya saya yang pertama bagaimana nanti uji saya itu merasa nyaman dulu Pak ya, ketika mengutarakan masalah saya. Pertama ya merasa nyaman dulu, terus dia terbuka mengutarakan setiap masalah-masalah dia, terus bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan saya nanti dia bisa menggali sendiri, bagaimana bisa menemukan permasalahan solusi dari apa yang dihadapi seperti itu. Baik Bu, semoga coaching ini nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Dan selanjutnya nanti saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Baik. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita, dan tentunya untuk bagian proses nanti, apakah nantinya akan bisa Ibu saja mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan terus menanya kepada coaching supaya nanti muncul ide-ide yang menarik ataupun yang bagus Bu ya. Oke, silakan dilanjutkan Bu Syukrina. Baik Bapak, insya Allah maka semoga saya bisa melakukannya dengan baik. Oke, kita sudahi Bu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Tia. Tadi Bu Tia ada telepon saya Bu Tia ya? Betul sekali Ibu. Saya dari ya. Kira-kira ini ada masalah apa Bu Tia? Bu Tia telepon saya. Jadi ada beberapa permasalahan di kelas Ibu terkait pembelajaran saya di kelas. Itu yang mau saya cerita sih. Oke, saya nggak punya banyak waktu nih Bu Tia. Kira-kira dari perbincangan kita ini apa yang mau Ibu Tia dapatkan? Jadi yang ingin saya dapatkan dari perbincangan ini paling enggak saya dapat
solusi ya atas permasalahan saya. Kemudian saya juga merasa lebih tenang lah ya terhadap permasalahan saya ini setelah berbicara dengan ibu. Oke, baik. Ya, apa nih masalahnya ya? Jadi seperti ini. Jadi saya kan mengajar di kelas 2, ya, di kelas 2 sekolah dasar. Jadi anak-anak itu salah satu kompetensinya itu adalah perkalian. Nah, anak-anak saya ini sulit sekali memahami materi perkalian itu. Pada saat kita tanya, misalnya sudah menjelaskan, ngerti. Tapi pada saat kita kasih soal seperti itu, mereka tuh kayak ragu atau kemudian salah dalam menjawabnya. Gitu Bu Tia ya. Jadi menurut Bu Tia siswa yang dikatakan paham akan materi ini itu bagaimana Bu Tia? Kalau menurut saya, siswa-siswa saya paham akan materi perkalian ini jika siswa saya itu dapat menjawab soal yang saya berikan dengan benar, kemudian mereka dapat menentukan konsep dari perkalian itu, bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Itu. Oh, baik Bu Tia. Berarti menurut Bu Tia itu bahwa anak-anak dikatakan paham itu bahwa mereka bisa menyelesaikan perkalian yang melakukan itu adalah penjumlahan yang dilakukan secara berulang Bu Tia ya. Oke Bu Tia. Jadi menurut Bu Tia, jadi dari keseluruhan anak-anak yang dia alami anak-anak Bu Tia ini kira-kira pada level berapa itu Bu Tia? Kalau dikatakan pada level berapa, kalau saya ambil rank dari 1 sampai 10, anak-anak saya itu sekarang berada pada level 5. Mereka sulit, masih setengah ya, 50-50 dalam memahami konsep perkalian. Gitu Bu Tia. Jadi untuk langkah selanjutnya nih Bu Tia, jika kita kasih nilai dari 1 sampai 10 nih untuk kedepannya untuk mencapai perbaikan ya langkah-langkah nanti yang akan Ibu Tia lakukan untuk perubahan anak-anak nih. Jadi 1 sampai 10 nanti kira-kira menurut Tia harapan Bu Tia ke anak-anak pada nilai berapa nih yang akan Bu Tia lakukan proses pencapaian yang lebih baik. Jadi harapan yang saya inginkan setelah pembelajaran saya nanti itu, saya pengen berada pada level 10. Mereka dapat keseluruhannya memahami materi dari perkalian itu. Itu Bu harapan. Oke, baik Bu Tia ya. Semoga langkah-langkah seperti itu yang Ibu Tia harapkan bisa berjalan dengan baik ya Bu Tia ya. Jadi begini Bu Tia, untuk memudahkan anak-anak tadi ya langkah-langkah yang Bu Tia untuk kedepannya lakukan. Jadi apa yang bisa Bu Tia lakukan ini untuk anak-anak bisa memahami atau ada hal apa yang bisa Bu Tia lakukan sebagai tambahannya dalam proses pembelajaran sehingga anak lebih paham akan materi pembelajaran pada metode perkalian itu. Baik. Jadi saya punya beberapa ide gitu ya. Jadi sebelumnya saya punya beberapa ide yang ingin saya pakai. Jadi setelah berbincang ini nanti saya harapannya ada satu fix ide yang bisa saya pakai. Jadi idenya itu adalah selain menggunakan media pembelajaran seperti video, kemudian game interaktif seperti itu, kemudian juga memakai yang namanya benda-benda konkret, saya juga akan menggunakan game, yaitu game habiskan tentakel, ya. Jadi game itu saya rancang di mana saya akan membuat gambar gurita di mana di setiap tentakel gurita itu akan saya siapkan soal-soal. Nah, setiap anak itu akan mengambil satu soal dari tentakel itu, kemudian mereka akan menghitung, ya, menghitung hasil dari perkalian itu menggunakan benda-benda konkret seperti kelereng, kemudian stik es krim, atau enggak satu media yang dipotong. Jadi setelah anak dapat menjawab, mereka akan memberikan jawaban itu kepada saya. Seperti itu, jika jawabannya benar, maka akan saya berikan bintang seperti itu. Kemudian jika mereka masih salah, maka akan saya kasih soal selanjutnya. Seperti itu. Oke, berarti lebih ke alat peraga ya Bu Tia ya, menggunakan media yang lebih kreatif anak-anak Bu Tia ya. Oke Bu Tia. Jadi menurut Bu Tia nih ukuran keberhasilan anak-anak itu yang Bu Tia apa gimana? Ukuran keberhasilannya itu adalah anak-anak dia itu nanti dapat menjawab soal-soal yang dia berikan itu, yaitu dengan nilai yang bagus ya. Kemudian mereka dapat menjawab soal yang saya berikan itu, kemudian dengan benar intinya. Itu yang harapan saya. Tingkat keberhasilannya itu paling enggak dari tadi 5 poin yang saya inginkan, harapannya benar 10 seperti itu. Baik Bu Tia. Baik Bu Tia, jadi tadi kan Bu Tia ada sebutkan bahwa setiap proses pembelajaran Bu Tia akan melakukan semacam menyiapkan alat peraga Bu Tia. Kira-kira untuk persiapan seperti itu kira-kira berapa lama ya Bu Tia
yang sedikit lumayan Bu Tia ya. Jadi kira-kira untuk membantu Bu Tia seperti ini yang rencana yang Bu Tia lakukan, siapa yang bisa kira-kira membantu Bu Tia untuk mendukung Bu Tia? Jadi di sekolah kami itu kan ada punya dua grade ya, dua pas, dua apa namanya, dua grade, satu grade, dua kelas lah, satu grade seperti itu. Kelas satu ada kelas 1A dan kelas 1B. Jadi yang akan membantu saya itu adalah teman rekan sejawat saya yang satu kelas lagi. Jadi saya akan meminta bantuan teman saya nantinya untuk sama-sama lah gitu ya, untuk mendukung saya membuat misalkan merancang berita itu, kemudian memilah-milah meja, kan dia memerlukan ruang yang luas ya untuk dia belajar seperti ini. Jadi saya minta teman-teman aktif untuk memilah kursi, jadi lebih tengah itu lebih lapang lah dunia seperti itu. Rencana-rencana seperti itu yang ingin dia lakukan kapan mau diterapkan di kelas? Jadi karena ini matematika nanti 2 hari lagi pembelajarannya, maka akan langsung saya pakai 2 hari lagi. Jadi sebelum ini saya akan merancang dulu ya media yang ini saya rencanakan tadi. Jadi saya buat dulu jauh-jauhan sebelum Ya betul Bu ya. Baik Bu ya. Jadi tadi Bu Tia ada bilang bahwa persiapan yang sedikit lumayan Bu Tia ya, karena kita harus menyiapkan alat peraga itu dengan lumayan ya, karena mengingat ya mungkin semua itu diambil instan Bu Tia ya. Semuanya harus dipersiapkan sebaik mungkin untuk mencapai harapan-harapan yang lebih baik lagi terhadap anak didik Bu Tia ya. Baik Bu Tia, dari perbincangan baik Bu Tia, dari perbincangan kita hari ini nih, apa yang Ibu Tia dapatkan? Alhamdulillah saya dapat solusi pastinya ya, solusi atas permasalahan saya mengenai anak-anak yang kesulitan dalam memahami saya, yaitu solusi jadi lebih aktif dalam membuat media pembelajaran seperti itu. Kemudian paling enggak hati saya juga tenang Bu, alhamdulillah saya tenang untuk permasalahan saya karena saya sudah dapat solusinya. Alhamdulillah Bu Tia, terima kasih juga Bu Tia sudah menghubungi saya, dan juga alhamdulillah juga Bu Tia sudah mendapat pencerahan Bu Tia ya. Ya harapan saya ke depannya kita juga tidak hanya bertemu di saat ini aja ya, untuk ke depannya saya pun mau juga melihat bagaimana progresnya ke depan untuk rencana-rencana yang akan Ibu terapkan berkaitan dengan tadi menyediakan pembelajaran-pembelajaran yang lebih kreatif, menyediakan alat peraga untuk anak-anak ya. Oke Bu Tia. Oke, terima kasih juga untuk waktunya ya telah menghubungi saya. Saya akhiri dulu Bu Tia. Assalamualaikum.